Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa harus semangka? Gambar semangka yang menjadi pemberontakan paling kreatif dan berpengaruh besar terhadap kebebasan yang kembali muncul setelah 73 tahun lamanya. Ayo kita ubah semangka jadi karakter. Kita flashback di tahun 1960-an ketika pemerintah Israel melarang seluruh warga Palestina ngibarin bendera mereka. Nah, di tahun 1980 makin parah lagi. Karena Israel tuh udah ngelarang semua pemakaian warna yang sama kayak bendera Palestina. Sampai suatu ketika 3 seniman ternama asal Palestina, Silman Mansour, Nabil Anani, sama Isam Bader, mereka tuh ngadain satu pameran. Terus pamernya tuh dihentiin secara paksa dan semua hasil lukisannya disita. Dan salah satu pihak kepolisian mengatakan kalaupun lo ngelukis semangka itu pun bakal disita. Nah, gara-gara perkataan itu tuh gerakan seni semangka ini pun jadinya meledak. Tapi emang apa sih yang tiba-tiba nge-trigger ceng-cengan semangka Pak Polisi itu jadi berbekas banget sama seniman-seniman di Palestina? Jadi semangka itu adalah hasil alam Palestina yang masih diperbolehin untuk masyarakat Palestina budidayakan dan mereka jual. Itu pun munculnya setiap musim panas doang. Semangka ini biasanya dikonsumsi para warga sipil yang rumahnya kehabisan air dan mengalami pemutusan jaringan listrik, dan mereka makan semangka untuk bisa survive. Bisa dibilang semangka ini menjadi pengganti makanan sekaligus air minum buat mereka. Dalam peperangan ini banyak sekali warga sipil wanita dan anak-anak yang menjadi korban, sehingga hal ini menjadi referensi besar buat gua untuk ngegambar karakternya. Sedikit penjelasan tentang latar belakang karakter yang kita buat. Suaminya gugur dalam perang dan meninggalkan dia dan anaknya yang masih kecil di sebuah desa yang kekeringan dan tidak memiliki pasokan air yang banyak. Di desa itu banyak sekali perempuan-perempuan yang ditinggal perang oleh suaminya, dan bahkan ada beberapa perempuan tua yang telah kehilangan anaknya. Misi dari perempuan ini adalah mencari dan mengumpulkan air tidak hanya untuk anaknya, tapi orang-orang di desanya yang kekurangan pasokan air. Ia memutuskan untuk berpetualang mencari mata air suci yang gak berhenti mengalir untuk ia bawa di desanya agar orang-orang di desanya bisa survive dan gak kekeringan lagi. Dalam proses desainnya, gue berusaha mencari shape semangka yang sesuai dengan beberapa atribut yang bakal dikenakan oleh karakter ini. Beberapa potongan-potongan semangka ternyata memiliki bentuk-bentuk dan shape yang berbeda satu sama lain. Ada yang bentuknya kipas, ada yang bentuknya setengah lingkaran. Karena perempuan ini akan berpetualang kemana-mana, tentunya dia bakal memakai beberapa penutup kepala untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Di Jepang terdapat sebuah topi bernama kasa. Kasa merupakan topi anyaman dari bahan bambu, buluh jerami, eceng gondok, dan rumput kering. Biasanya kasa juga dilapisi dengan beberapa bahan tertentu agar tahan air, dengan menggunakan lak atau getah pohon. Kasa memiliki 4 jenis dengan penggunaan yang berbeda-beda satu sama lain. Sugegasa adalah topi anyaman jerami yang dikenakan oleh petani. Jingasa adalah topi prajurit, sering dikenakan saat melakukan perjalanan dan berperang. Dengan perawatan yang tepat, topi ini bisa bertahan berbulan-bulan. Tengai adalah topi yang umumnya dikenakan oleh biarawan. Topi ini berfungsi sebagai penghalang mereka dari dunia luar. Bisa dibilang hal ini menjaga mereka untuk membantu melepaskan diri mereka dari hal-hal duniawi dan tetap fokus meditasi kepada para dewa. Amigasa merupakan jenis kasa yang berbentuk lingkaran yang dilipat ke bawah, sehingga ngebentuk setengah lingkaran kayak gini. Amigasa masih digunakan saat ini dalam festival-festival, khususnya saat menampilkan tari oban. Biasanya yang pakai kebanyakan dari kalangan wanita. Di antara 4 jenis kasa yang udah gue sebutin tadi, jenis amigasa yang paling mirip dengan shape semangka dan nyambung dengan gender karakter kita. Nggak afdol kalau desainnya nggak ditambahin elemen Nusantara. Di Indonesia banyak banget tarian kipas yang sering banget kita jumpai. Di antaranya tari kipas Pakarena. Tahu nggak kalau tarian ini berasal dari kisah perpisahan yang terjadi antara penghuni bumi dengan anggota negeri Kayangan, yang dimana mereka diajarkan untuk bercocok tanam, beternak, sampai dengan berburu. Yang kemudian gerakan-gerakan itu dijadikan sebuah tari ritual yang bernama tari Pakarena. Berdasarkan ide-ide tadi, akhirnya gue mencoba menerapkannya ke dalam desain karakter yang kita buat. Gue juga nambahin beberapa detail dan aksesoris di pakaiannya untuk menambah kesan semangkanya. Salah satunya, motif-motif yang berasal dari Sumatera ini. Namanya motif awan meucana dan Gigo Darut. Gue kurang ngerti cara penyebutannya gimana. Dan yang paling penting dalam desain ini adalah misi dari karakter kita untuk mencari air. Sehingga gue coba membuat tas anyaman rerumputan yang menampung air dari tiap perjalanan yang ia lewati. Hal ini sama fungsinya dengan semangka. Semangka sendiri memiliki kandungan air yang banyak di dalam buahnya. Terinspirasi dari bulir-bulir air, gue mencoba membuat beberapa kantong-kantong kecil yang terhubung ke tas utamanya, ibarat galon dan gelas air minum gitu. Air di kantong kecil ini nantinya akan dia kasih ke orang-orang kehausan yang dia jumpai selama perjalanannya. Jadi, kira-kira beginilah hasil akhir desain berdasarkan interpretasi yang udah kita dapetin dari beberapa step sebelumnya. Lambang tentang semangka ini tidak hanya menceritakan tentang peperangan antar negara,
tapi juga kebebasan dan harapan yang tersisa di tiap orang-orang yang berjuang di dalamnya. Habis ini gambar apa lagi kira-kira? Coba kasih tahu di kolom komen. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk update desain-desain gue ke depannya.